حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، رواه الإمامان الفاضلان الكريمان البخاري ومسلم في صحيحيهما، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت فلا جمعة له، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله نورا يهدي به من يشاء إلى الصراط المستقيم. أحمده سبحانه وأشكره على ثواب إنعامه وخراجه في الآلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه رسولك أجمعين، أما بعد. ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم وبغتة فإذا هم مبلسون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan Allah, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah, yakni untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat ini.
Kemudian selawat dan salam kita kirimkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali pesan khutbah pada hari ini, izinkanlah hati menyampaikan, mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan usaha untuk meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan khutbah kali ini, hati mengangkat tema khutbah kita adalah istidraj. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Menurut Muhammad Asmi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid Al-Nur, Imam menjelaskan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Kemudian dia hamka dalam tafsir Al-Azharnya pada jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 dikeluarkannya dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Hal ini kaum muslimin dipertegas melalui hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbata bin Amir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza ra'aita Allahu yu'til 'abda min ad-dunya ada ma fihi ma yuhibbu wa innama huwa istidraj, yang artinya dari Uqbah bin Amir dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Dari mulai di atas dapat kita ketahui bahwa istidraj adalah kenikmatan yang bersifat materi yang diberikan Allah kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial atau rohani semakin berkurang atau dicabut sama sekali. Kelihatannya orang tersebut kaya, tapi ternyata rohaninya miskin. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak sedikit orang yang lalai dalam ibadah, tetapi justru diberikan harta yang berlimpah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki, kebahagiaan dan kenikmatan dunia kepada setiap orang yang menghendakinya. Kenikmatan tersebut menjadi peringatan akan azab Allah apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan ibadah dan merasa tenang dalam berbuat maksiat. Peringatan istidraj termasuk dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum wa batatam fa idza hum mublisun. Yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun telah Allah membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka berdiam dalam kesusahan. Quran surat Al-An'am ayat 44. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya menurut Allah. Namun sebaliknya orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya tidak diberikan kepada orang yang memahaminya
yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang telah ditinggalkan dan tidak menyesali atas kemaksiatan yang telah dilakukan. Kaum muslimin yang rahimahumullah, cara yang mudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidrak adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam ibadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi merupakan istidrak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berasal dari Rasulullah SAW, yang artinya Utbah bin Amir Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau lihat Allah memberikan sebagian keduniaan kepada hambanya, apa saja yang diinginkannya dengan serba sedikit kemaksiatannya, maka pemberian yang demikian adalah istidrak. Hadis dari Ahmad. Kaum muslimin rahimahumullah, sebagai muslim kita harus berhati-hati dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh dengan cara baik melalui zakat, sedekah, infak, ataupun wakaf kepada orang yang membutuhkannya. Istidrak bisa terjadi kepada siapa saja, baik kepada orang awam maupun ahli ibadah. Ini sudah terjadi pada zaman dahulu. Kisah Qarun, seorang yang miskin yang hidup di zaman Nabi Musa, lalu dibantu oleh Nabi sedang doakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Qarun menjadi kaya. Namun setelah kaya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Qarun pun ditenggelamkan dengan hartanya Allah dalam bumi. Dan ketika di zaman Rasulullah, Sahlabah adalah orang sahabat Rasulullah yang taat ibadah, taat ke masjid, rajin ke masjid. Tapi orang yang susah, yang miskin, lalu tidak berhadap kepada Rasulullah. Namun setelah kaya, dia lupa untuk masjid dan melupakan Allah. Dan akhirnya Sahlabah pun dalam lubang-lubang. Kaum muslimin yang berbahagia, bagi siapa saja yang saat ini sedang mengikuti kebahagiaan, sedang merasa rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, perlu waspada. Bisa jadi saat ini kita sedang diuji oleh Allah SWT atau terindikasi mengalami istidrak. Untuk itu mari kita lihat ciri-ciri istidrak tersebut. Yang pertama, nikmat dunia semakin bertambah, namun keimanan kita semakin berkurang. Kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus menuju maksiat. Tiga, rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Semakin kaya, namun semakin pikir. Dan yang kelima, jarang sakit namun tetap sombong. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun nikmat non-materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, bukannya lupa kepada siapa yang memberinya, dan segeralah bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Bukti bersyukur itu bisa berupa semakin rajin ibadah, rajin bersedekah, maupun berlaku yang manfaat bagi orang lain. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan terhindar dari cobaan yang namanya istidrak. Untuk itu, bagi hari ini kita semuanya boleh berjalan oleh Allah. Ingatlah, siapakah yang telah memberikan semua itu. Ingatlah, jangan sampai lalai kita untuk beribadah kepada Allah dan membantu saudara-saudara kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum al-azim. Nafa'ani wa yakum bima fihi ayatul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah wa ya ibadallah wa ta'ala قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجاج. اللهم افتح لنا أبواب الخير والرحمة والبركة والنعمة والقوة والصحة والسلام والجنة. اللهم اعطنا من كل بلاء الدنيا والبلاء الآخرة وشر الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم